Halo, insan pendidikan yang tercinta, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji. Bayangkan kalau kita membangun rumah, tapi kita tidak punya blueprintnya, kita tidak punya cetak birunya. Kita berniat membangun 3 lantai, ternyata hanya jadi 1 lantai. Kita mau bangun kamar mandi, ternyata jadinya gudang. Kita mau bangun taman yang indah, ternyata jadinya garasi. Nah, itulah kurang lebih yang terjadi dengan sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia tidak pernah punya cetak biru atau blueprintnya. Itu yang membuat tiap kali ganti menteri, pasti kita ganti kurikulum. Tiap kali ganti menteri, pasti kita punya program di mana ada sekolah-sekolah yang jumlahnya sedikit, sekolah pilihan yang dibantu oleh pemerintah pusat secara besar-besaran, baik dananya, programnya, dan sarana prasarananya. Sekarang kita mengenal istilah sekolah penggerak. Dulu sebelumnya ada sekolah rujukan, sebelumnya lagi ada rintisan sekolah bertaraf internasional, sebelumnya lagi ada sekolah inti, yang pada dasarnya hanya sebagian kecil dari sekolah yang sudah baik, ditambahi lagi program dan anggarannya menjadi lebih baik. Tapi secara keseluruhan, ini hanya diulang-ulang terus, programnya sama, namanya digonta-ganti. Ternyata secara akademis, hal ini sudah dipublikasikan dalam sebuah jurnal internasional di Inggris, diterbitkan oleh sebuah lembaga yang namanya Center for Education Economics, yang membahas kenapa pendidikan Indonesia selama puluhan tahun tidak ada perkembangan, tidak ada peningkatan. Salah satu problemnya adalah program-program pemerintah yang bahasa mereka disebut dengan BAUWMM. Business as usual with more money. Artinya programnya sama aja, itu aja, tapi digonta-ganti namanya dan anggarannya ditingkatkan terus. Contoh, sekarang kita punya yang namanya Asesmen Nasional. Anggarannya 500 miliar. Sebelumnya ada ujian nasional. Anggarannya hanya 200 miliar. Sebelumnya lagi ada yang namanya Eptanas. Sebelumnya ada yang namanya ujian negara. Pada dasarnya adalah sebuah bentuk alat ukur buat anak-anak didik di Indonesia. Tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya sebuah alat ukur, anggarannya ditingkatkan terus. Ini yang harus kita perbaiki. Membangun manusia tidak beda dengan membangun rumah, membangun gedung. Kita harus punya cetak birunya. Kita harus punya blueprintnya. Sehingga kita tahu anggaran yang kita keluarkan, katakanlah kita ingin membangun gedung 70 lantai, dengan anggaran 665 triliun tiap tahun, apakah memang wujudnya jadi gedung 70 lantai? Atau ternyata hanya jadi 2 lantai saja dengan anggaran yang sama? Hari ini kita tidak bisa mengevaluasi hal itu karena kita tidak pernah punya cetak birunya. Maka dari itu, di pemerintahan yang baru, saya merekomendasikan untuk menyusun cetak biru pendidikan Indonesia. Ini sangat penting selain supaya anggaran uang rakyat tidak terbuang sia-sia, kita betul-betul juga bisa mengawasi proses. Karena bedanya dengan membangun rumah atau membangun jembatan, kalau kita salah membangun jembatan misalnya, bisa kita rubuhkan, kita bangun lagi dengan waktu yang singkat.
Tapi kalau pendidikan, kalau manusia Indonesia salah cara mendidiknya, kita tidak bisa hancurkan, kita bangun lagi, tapi kita akan kehilangan satu generasi. Apakah itu resiko yang ingin kita ambil? Apalagi dalam menghadapi tantangan masa depan Indonesia emas? Mari kita berpikir kritis, mari kita berpikir cerdas. Sampai jumpa.